Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja untuk kegiatan pada siang hari ini, yaitu melakukan coding pada board microbit yang akan digunakan sebagai smart farming. Oke, kita lanjutkan kembali. Seperti kalian lihat, saat ini adalah tampilan Arduino IDE. Nah, dari tampilan ini kita akan melakukan pengaturan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sambungkan dulu board dengan USB ke komputer kita. Nah, ini boardnya seperti ini. Boardnya seperti ini disambungkan dengan USB ya, micro USB, sampai lampunya berkedip-kedip, lampu di pojokan atas. Nah, ini ketika dinyalakan pertama lampunya akan berkedip ya. Oke. Jika sudah, maka kita setting. Kita setting di sini tools, kemudian pilih boardnya apa. Nah, kita akan memilih di ESP86 Wemos D1 Mini clone atau Wemos D1 R2 Mini juga boleh. Sama aja di antara dua ini. Kemudian untuk portnya, di sini ada port. Cara melihat port adalah dari Windows ini diklik kanan, lalu klik Device Manager. Nah, nanti akan tampil perangkat apa saja yang terkoneksi dengan laptop atau komputer. Lalu kita cek port yang digunakan oleh microcontroller si Wemos D1 Mini ini. Seperti ini, klik pada port, bagian port. Nah, ini di sini ada USB serial CH340. Nah, kita pilih yang ini. Di sini tulisannya adalah COM9. Nah, kalau sudah tahu kalau itu adalah COM9, pada bagian tools, kemudian port, kita memilih COM9. Di sini ada banyak COM ya, COM12, 7, 6, 8, kita pilih yang COM9. Oke, sampai kita pastikan di situ muncul COM9. Nah, ini ada tulisannya juga Lolin Wemos D1 R2 Mini COM9. Kemudian untuk upload speed-nya kita bisa menggunakan 9.921.600. Halo. Waalaikumsalam. Sambil gabung aja ya. Bapak kan ini ada recordingnya, nanti bisa disimak di YouTube juga. Nah, kemudian ini bagian tools ini, upload speed-nya bisa menggunakan 921.600 atau menggunakan 115.200.
Bapak rekomendasikan kalian menggunakan 921.600. Kemudian debugging port ini pilih serial supaya bisa menampilkan status. Lalu kemarin sudah Bapak source code pembuatan gardennya. Yang pertama itu adalah pada bagian template. Nah, ini wajib diisi di bagian paling atas. Jadi bawaan pertama itu adalah void setup dan void loop. Ini kita turunkan ke bawah, kita enter aja. Lalu bagian atasnya diberikan template dan ID dari aplikasi Blink yang sudah ada di HP. Kemudian kita library. Kemarin sudah ngobrol dengan Arya ya. Library yang kita butuhkan itu ada untuk WiFi-nya. Ini include ESP8266 WiFi, Blink Simple 8266, DHT.h. Kemudian setelah itu dimasukkan token dari Blink untuk memvalidasi bahwa board yang akan terkoneksi ke aplikasi Blink di HP adalah board milik kita. Tanpa adanya token ini, maka yang di aplikasi nggak akan mau connect ke Wemos milik kita. Atau kalau ketukar dengan token lain, jadinya salah. Lalu jika konfigurasi Blink-nya sudah, kita masukkan WiFi-nya. Nah, ini WiFi-nya kita bikin SMPN 1944 dengan password ABCD1234. Lalu setelah itu pin apa yang akan kita gunakan untuk aplikasi Smart Garden. Nah, ini untuk pin mendeteksi keban tanah ini menggunakan A0. Lalu untuk udara DHT ini terkoneksi dengan D4. Kemudian ini dinyalakan menggunakan pin D1. Lalu DHT3 yang digunakan adalah DHT11. Nah, ini kita declare dulu konstantanya. Setelah itu kita kalibrasikan sensor kelembapan tanah dengan pengukuran yang sudah kita lakukan kemarin, di mana analog itu akan dirubah menjadi digital. Sehingga nilai analog 1024 itu nanti akan dikonversikan menjadi nilai 1. Kemudian nilai 478 itu kita ya kenapa? Ya, halo. Oh, ya Allah, ya, Bapak ulangin ya. Ini dari mana tadi ada suaranya? Dari Mas? Bapak nggak ada suaranya dari masuk ya? Itu mikrofonnya masih mati ya? Pas gabung masuk ya? Oke. Oke, Bapak ulangin ya. Iya. Tapi ini di recordingnya sih dia mic-nya masuk sih. Sebentar. Terus sadar. Nah, ini di sini kita kalibrasikan sensor kelembapan tanahnya itu ke analog, yaitu dengan dry-nya itu nilai analog 1024 itu berarti bernilai 1, lalu nilai wet value atau tingkat kelembapan tanah siap untuk disirami atau penyiramannya dihentikan saat sensor basah. Ini 478 nilai bacaan dari percobaan kemarin. Kemudian threshold atau batas dari pompa nyala dan mati itu pada saat kering itu thresholdnya adalah 30 sehingga pompa menyala saat kelembapannya kurang dari 30%. Sementara wet thresholdnya 60 berarti pompa mati saat kelembapannya lebih dari 60%. Kemudian kita buat variabel agar penyalaan kerja diantaranya yaitu objek DHT atau objek pembacaan sensor suhu udara yang diberi nama DHT. Kemudian status dari pompa manual untuk menyala, ini tipe datanya ada boolean.
berarti isinya hanya 2, true or false. Kali ini kita mulai dengan false. Diawali dengan false dulu, belum dinyalakan. Lalu soil moisture atau kelembapan tanah, ini tipe datanya adalah integer. Untuk saat ini kita berikan 0. Kemudian temperatur, karena temperatur membutuhkan detail sehingga dia perlu kira-kira 0,5 derajat itu sudah banyak pengaruhnya, maka kita buat bacaan temperatur ini dalam koma, satu angka di belakang koma, maka tipe datanya adalah float, tidak bisa integer. Humidity atau kelembapan tanah juga memiliki tingkat ketelitian satu angka di belakang koma, sehingga diberikan tipe datanya float, sehingga bisa menampung nilai desimal. Lalu setelah variabel untuk pemrograman dideklarasikan atau dipesankan tempat di memori microcontroller, jadi dia mengingat apa sih itu manual pump on, apa itu soil moisture, apa itu temperatur, dan apa itu humidity, maka kita memberitahukan kepada microcontroller dari Blink, dari aplikasi yang ada di cloud, di HP-nya Anggun, itu memesankan beberapa tombol virtual. Di sini ada tombol virtual V1 itu untuk kelembapan, tombol virtual V2 itu untuk temperatur, tombol virtual V3 untuk kelembapan, tombol virtual V4 untuk status pompa, tombol virtual V5 untuk threshold, dan tombol V6 untuk manual pump. Tombol virtual ini gunanya untuk apa? Di sisi HP atau di cloud atau di web, ini pin-pin yang akan dipasang di HP. Kalau kemarin di HP Anggun itu ada petunjuk kelembapan tanah, petunjuk suhu udara, kelembapan udara, posisi pompa apakah menyala atau mati, kemudian tombol untuk manual pompa. Nah, dari si Blink-nya itu dia punya tombol virtual yang dikirim ke board ini, sehingga boardnya tahu oh kalau dikirim pesan nyalakan V1 itu apa. Nah, selanjutnya kalau sudah siap semuanya, di sini ada namanya void tab atau fungsi dijalankan untuk persiapan dari si microcontroller. Di sini keterangannya put your setup code here to run once. Jadi kode ini hanya akan dijalankan sekali saja ketika board itu menyala. Kalau yang di make code itu ada puzzle yang namanya start. Nah, ini adalah void setup. Jadi dia begitu nyala, dia dinyalakan. Nah, kemudian kita paste isi dari voice setup dari source code yang kemarin sudah Bapak berikan. Ini ada serial bikin 115200. Nah, karena ini kita setting 115200, maka pada bagian tools ini yang tadinya kita set default 9121600, maka kita harus sesuaikan dengan speed yang sama, yaitu 115200. Jadi di sini di sini di tools sekarang upload speed-nya adalah 115200. Jadi harus sama dengan serial bikin yang dituliskan di sini. Pin mode itu adalah untuk pompa, itu tipenya adalah output. Kemudian pompa pin itu disetting untuk awal pertama kali menyala adalah low, atau kalau kondisi pompanya itu menyala itu dimatikan. Lalu DHT begin ini minta kepada sensor suhu untuk bersiap melakukan pembacaan suhu. Blink begin ini berarti memberitahu kepada aplikasi Blink yang ada di HP untuk bersiap juga bahwa microcontrollernya sudah siap akan bekerja. Lalu Blink virtual write ini dia akan mengirimkan pesan dari HP itu pada tombol yang bisa di-drag ke atas. Kalau di-drag ke atas menjadi hijau, kalau di-drag ke bawah menjadi merah. Nah, itu adalah threshold-nya seberapa lembab akan menyalakan pompa dan seberapa kering akan menyalakan pompa. Kemudian setelah void set untuk pertama kali si board microcontroller ini mempersiapkan diri setelah menyala, maka semua kegiatan microcontroller ini menjalankan fungsi yang ada di loop. Nah, yang ada di sini akan dikerjakan. Yang pertama adalah blink run. Nah, kita memanggil fungsi blink run.
Ini fungsi bawaan ketika library Bing-nya sudah dipanggil di sini, maka kita memanggil Blink Run, ini dia otomatis akan menjalankan fungsinya di library. Jadi kita tidak perlu menuliskannya kembali. Lalu kita perlu untuk membaca sensor melalui fungsi read sensor. Nah, read sensor. Nah, karena read sensor ini belum ada fungsinya, maka kita buat fungsi read sensor ini dengan diawali kata void. Nah, kita buat di bawah sini satu fungsi namanya read sensors. Ketika ini dipanggil, dia akan menjalankan satu blok ini. Nah, satu blok void read sensor. Isinya itu adalah pembacaan dari sensor kelembapan tanah secara analog, lalu dipetakan untuk menjadi digital. Kemudian dia membaca juga suhu, lalu menampilkan pada serial print ini di debug serial nanti akan muncul tulisan kelembapan tanahnya berapa, kemudian dinyatakan dalam persen. Sementara itu setelah kelembapan tanah dibaca, itu juga akan dikirimkan ke aplikasi Blink yang ada di HP dengan perintah ini. Dia ngirim data kelembapan, data temperatur, dan kelembapan udara. Humidity itu kelembapan udara. Nah, setelah dia selesai membaca sensor, maka dia kan harus memutuskan nih mau menyalakan pompa atau tidak berdasarkan pembaca sensor itu. Maka kita buat fungsi itu namanya control pump. Nah, control pump ini kita juga belum punya fungsi kontrol, maka kita buat fungsi untuk control pump. Nah, kita letakkan misalkan di sini, ini ada if, jika manual pump on ini menyala, manualnya sedang dinyalakan, maka akan kembali ke fungsi, ditunggu sampai berhenti. Lalu jika persyaratan kedua, tanah itu kurang dari batas kekeringan yang kita inginkan, dan nah ini ada tanda dan ini berarti dua-duanya harus terpenuhi syaratnya. Jadi selain tanah itu berada tingkat kekeringannya di bawah batas kekeringan yang kita inginkan, pompa juga nggak boleh menyala. Artinya kalau sedang menyala berarti sedang menyirami, ya kita tunggu saja sampai selesai. Jadi kalau tanahnya kering dan pompanya nyala, maka kita jalankan fungsi untuk menyalakan pompa. Lalu pilihan terakhirnya, jika tanah sudah lembab dan pompanya itu masih menyala, maka pompa dimatikan supaya tidak banjir. Dan nanti dia akan berputar lagi mencari read sensor lalu membaca kontrol pumping lagi. Nah, dia akan membaca read sensor, lalu kalau memang dibutuhkan untuk menyirami akan memanggil fungsi kontrol pump. Kontrol pompa. Nah, supaya tidak terlalu sering dia ulangi, kecepatan mikrokontroller ini kan tinggi, dia lebih cepat dari manusia, maka antara control pump, read sensors and control pump yang pertama dengan yang kedua kita jeda mungkin sekitar 2 detik sehingga si mikrokontroller ini tidak overload atau masih bisa memproses perintah dalam 2 detik itu. Nah, kita berikan perintah delay 2000 karena satuannya adalah millisecond. Lalu jika sudah, kita perlu sertakan juga fungsi bawaan dari si Blink yang di dalam dokumentasinya memang kita harus sertakan di sini. Nah, yaitu Blink Write, Virtual Pin Manual Pump, dan Blink Write Virtual Pin Threshold. Nah, ini kita udah selesai nih.
Kemudian langkah selanjutnya kita klik checklist ini, atau di sini kalau muncul di sini itu ada verify. Nah, ini kalau diarahkan maka pada bagian sebelah kanan ini nanti akan muncul verify. Nah, itu kita klik tanda centang ini, maka dia akan berwarna kuning, lalu dia akan melakukan compiling sketch. Compiling sketch ini fungsi untuk mengecek seluruh program yang sudah kita tuliskan, apakah ada kesalahan tulis atau tidak, atau kesalahan logika atau tidak, atau mungkin ada inkonsistensi, bahkan cuma sekedar warning kalau ada variabel yang tidak dipakai tapi kita tuliskan, itu kasih di sini. Nanti apabila semua kodenya oke, maka dia memberitahukan kepada kita bahwa kode sudah oke dan siap untuk dikirimkan ke board. Tapi ini belum dikirim, baru dicek aja. Kita tunggu sebentar sampai selesai compiling sketch. Nah, kalau di sini ada tulisannya error, ada tulisannya expected kurung kurawal at the end of input. Berarti dia ada errornya di kurang kurung kurawal. Nah, ini di sini sudah ada kurung kurawal, tapi ini tidak ada pasangannya, jadi kita tambahkan. Tadi lupa melakukan kopas sampai akhir, lalu kita verifikasi kembali. Nah, dia akan melakukan verifikasi ulang dari atas sampai bawah. Tadi ada tulisan 90, berarti ada 90 baris kode yang kita tuliskan. Baris kosong tidak dihitung oleh si mesin Arduino IDE-nya. Nah, kalau sudah keluar down compiling, kemudian muncul print seperti ini, dan seterusnya, maka ini sudah selesai, sudah bisa digunakan. Nah, untuk mengupload ke dalam microcontrollernya atau ke WMOS-nya, kita gunakan tanda panah kanan ini atau upload. Ketika kita mengklik tanda panah kanan atau upload ini, maka nanti di bagian board ini dia akan kedip-kedip menunjukkan proses download codingnya. Dan ini prosesnya juga sama seperti tadi, dicek kembali ke kode pemrogramannya, tapi tidak selama tadi, ini lebih cepat karena sudah di-compiling, di verify tadi. Nah, ketika
ketika down compiling ini ada proses uploading. Ketika uploading ini di boardnya ini akan berkedip-kedip lampunya. Kemudian pada bagian Arduino IDE ini akan menunjukkan progresnya berapa persen sudah di-upload ke microcontroller. Nah, selama proses upload, microcontroller akan menunjukkan notifikasi menggunakan LED bawaan yang ada di dalam microcontroller atau di WMOS itu dengan berkedip-kedip. Nah, apabila sudah selesai nanti ada tulisan hard resetting via RTS pin, maka programnya sudah masuk ke board. Nah, itu tadi cara untuk melakukan pengiriman kode ke WMOS. Semoga Anggun dan Arya lancar ya nanti untuk melakukan codingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.